meskipun belum kelihatan beliau di pintu. Demikian juga masyarakat yang lalu lalang di depan rumah Pak Ali Matar itu, tanda menghormati ulama, mereka menunjukkan sikap menundukkan kepala atau memberi hormat ke arah rumah Pak Ali Matar. Itu dulu. Tapi sebenarnya tradisi seperti itu mestinya dipelihara. Ulama itu dihormati, dan ulama dihormati karena pengetahuannya, bukan yang lain-lain. Hanya ilmunya saja. Tanpa ilmunya, ulama tidak dihormati. Meskipun dia disebut oleh beberapa orang sebagai ulama, kalau ilmunya kemudian tidak diakui berkembang dan semakin luas, semakin dalam, maka keulamaannya juga pudar. Di tengah masa sulit kala itu, Syekh Ali Matar dipandang sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu antara maghrib dan isya atau selepas sholat subuh hingga pagi menyingsing. Ali Matar akan duduk berbincang dengan jemaah di masjid. Ketekunannya mengajar di masjid. Itu kelebihan ulama-ulama dahulu. Setidaknya dia mengajar atau menemani jemaah, memberi pelajaran antara maghrib isya. Demikian juga kalau subuh mereka duduk-duduk sampai terang, matahari terang, lalu berbincang dengan jemaah di masjid itu. Beliau imam di masjid, dulu namanya Masjid Jami, ya. Sekarang mungkin disebut Masjid Raya. Rumah masjid itu sudah dekat dari rumah beliau yang sekarang. Rumah beliau sekarang itu namanya Jalan Ali Matar. Syekh Ali Matar adalah seorang ulama keturunan Arab Bugis. Ayahnya adalah tokoh agama dari Mekah Al-Mukarramah, sedangkan ibunya keturunan bangsawan Rapang. Bapaknya orang Arab, beristri, kan itu Arab tidak mau beristri kalau bukan raja. Jadi itu anunya, beristri dengan saudaranya sultan di sini. Jadi itu saya punya bapak, ibunya raja. Raja bapaknya Arab. Dari Arab nih. Iya. Sekarang ada Itu anunya dari dulu. Syekh Ali Matar adalah seorang ulama yang terkenal di daerah Rappan di Kabupaten Sidrap. Ia lahir pada tahun 1895. Ayahnya itu adalah seorang tokoh agama dari Mekah, imigran dari tanah Arab. Sementara ibunya adalah seorang kalangan bangsawan di daerah Rapang. Meski berdarah Arab, namun Syekh Ali Matar tidak sempat berguru ke tanah leluhur orang tuanya, Mekah Al-Mukarramah. Ali Matar dilahirkan dan dibesarkan di Rapang. Dia lahir di Teleng-Teleng tahun 1895. Syekh Ali Matar pada waktu kecilnya belajar pada tokoh-tokoh agama di daerah Rapang. Salah satu yang terkenal gurunya adalah Syekh Haji Ibrahim. Syekh Haji Ibrahim ini dikenal sebagai perintis Muhammadiyah di daerah Rapang. Yang mana kita ketahui bahwa Muhammadiyah di daerah Rapang adalah salah satu cabang Muhammadiyah yang awal-awal di daerah di Sulawesi Selatan selain di daerah Sengkang. Keberadaan Muhammadiyah di Rappan ini memicu datangnya ulama-ulama dari Sumatera untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah lebih jauh.
Tersebutlah Kiai Haji Abdul Jalil dan Haji Abdul Rauf, itu ulama-ulama dari Sumatera, itu mengajarkan ajaran-ajaran Muhammadiyah di Rempang, sehingga Muhammadiyah di Rempang semakin besar. Pada masa-masa itu juga dirikanlah Madrasah Muhammadiyah oleh Ki Haji Ibrahim bersama rekan-rekannya. Disitulah Syekh Ali Matar juga belajar sambil mengabdikan ilmunya. As-salatu wassalamu alaikum. Cuma ada dari orang Madinah selamanya datang di sini yang mengajar, yang ajar dia kalau malam bermalam. Perpaduan keluarga bangsawan dan ulama membentuk karakter Syekh Halim Matar sebagai ulama panutan masyarakat Rempang. Dia memiliki hubungan yang baik dengan para habib dan jaringan ulama lainnya. Halim Matar bersaudara dengan Hasan Matar dan Zohra Matar. Zohra Matar adalah ibu dari Asma atau Puang Cema yang melahirkan Profesor Quraisy Shihab ahli tafsir. Di antara putra Al-Matar adalah Mahmud Matar yang merupakan ayah dari Profesor Qasim Matar, tokoh agama yang juga akademisi Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Halim Matar dikenal sebagai ulama tradisional, namun sikap-sikapnya moderat. Halim Matar tidak fanatik terhadap satu pandangan saja. Syekh Ali Matar yang merupakan turunan dari orang-orang Arab, turunan Arab dengan Pan Matar, itu dia banyak hubungan dengan para tokoh ulama dari kalangan habaib atau yang dikenal dengan Sayyid. Makanya dari pergaulannya itu dia pandangan keagamaannya itu tidak monoton, tidak pada satu pendapat juga, tidak pada satu pendapat saja. Akibatnya pada suatu ketika terjadi friksi antara Syekh Ali Matar dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih, di mana di Muhammadiyah itu ditetapkan bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu sebanyak 8 rakaat dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Sementara Syekh Ali Matar berbeda pendapat bahwa bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat dan kita tidak boleh memaksakan kehendak ini kepada masyarakat. Makanya dia tidak setuju dengan pandangan sebagian ulama-ulama Muhammadiyah.
Dari sikap ini, dia menyatakan diri keluar dari Madrasah Muhammadiyah. Syekh Ali Matar mendirikan madrasah tersendiri, yaitu Madrasah Aunur Rafiq. Itu dia bimbing sendiri bersama dengan beberapa ulama. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kiai Haji Muhammad Al-Yafi, bapak dari Kiai Haji Al-Yafi. Ali Matar adalah perintis lembaga pendidikan di Kabupaten Sidrap. Dialah ulama yang pertama kali mendirikan sekolah di daerah itu. Nama lembaga pendidikan yang didirikannya adalah Sekolah Madrasah Aunur Rafiq. Di sekolah ini menekankan pembelajaran berbahasa Arab. Lembaga pendidikan yang didirikan Syekh Ali Matar menjadi cikal bakal Yayasan Sekolah Madrasah Sanawiyah dan Aliyah YMPI Rapang ini, yang berada di sebelah timur Masjid Raya Rapang sekarang. Sudah lama sekali belum ada di sini. Memang sudah dia yang pertama-tama mengajar di sini. Pak dia seorang dari dulu tidak ada sekolah di sini. Dia yang kasih masuk sekolah di sini. Di antara murid-muridnya yang terkenal antara lain Kiai Muin Yusuf dan Kiai Haji Al-Yafi. Dakwah belum ada orang yang pintar dakwah di sini. Cuma dia satu-satunya yang dia Ustaz MUI itu di muridnya. Iya. Akan ada Abdul Muin. Iya, muridnya itu. Nanti di belakang dia ganti. Akhir hayatnya itu dia bentuk pengajian. Sampai sekarang pengajian banyak, 4 pengajian dia buka. Dia juga pertama-tama di sini jawatan agama, departemen agama tuh belum ada dulu. Terus cuma dari Jakarta orang bentuk panggil dia, sedang mengajar, terus tiba-tiba datang dari Jakarta. Tunjuk barangkali ada temannya yang tahu tuh. Kiai Haji Muin Yusuf belakangan mendirikan pesantren Al-Urwatul Wuthqa Rapang dan pernah 2 kali menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan. Adapun Kiai Haji Al-Yafi pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Di antara murid-muridnya yang terkenal di Madrasah Aunur Rafiq adalah Kiai Haji Abdul Muin Yusuf, yang terkenal sebagai Kadi Sidenreng, yang mendirikan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuthqa. Muridnya yang lain yang terkenal adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Al-Yafi, yaitu Kiai Haji Al-Yafi sendiri. Pada masa kecilnya itu belajar pada Syekh Ali Matar. Ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Kiai Ali Matar atau Syekh Ali Matar ini memiliki hubungan yang dekat dengan para sayyid atau para habaib. Salah satu buktinya adalah di kerabatnya ini menikah dengan Profesor Dr. Abdurrahman Shihab. Profesor Dr. Abdurrahman Shihab, bapak dari Profesor Dr. Quraish Shihab, salah satu ulama tafsir kita yang terkenal. Sayangnya Madrasah Aunur Rafiq ditutup pada zaman penjajah Jepang karena dianggap menjadi media untuk memprovokasi masyarakat melawan penjajah. Di lokasi inilah yang menjadi tempat Madrasah Aunur Rafiq Rapang. Tak hanya berdakwah, Syekh Ali Matar sejatinya seorang pejuang. Ia tak gentar menentang pemerintah penjajah, baik pada masa pemerintahan Belanda, demikian halnya pada masa pemerintahan Jepang. Syekh Ali Matar selalu menolak bekerja sama dengan pemerintahan Belanda dan Jepang.
Tapi kemudian madrasah ini ditutup pada masa penjajahan Jepang. Alasannya adalah karena madrasah ini dianggap menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Iktawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini
dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan serta memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Rasid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam bagi semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirinya. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di riasan, tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Celebes TV, dimanapun kita berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sehat-sehat semuanya. Ya, kita senantiasa memuji dan mensyukuri nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat kita berislam, dan dua nikmat yang senantiasa kita jaga adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, ada dua nikmat yang terkadang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu, kita punya kesempatan, maka ya jalankanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Berfasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita punya kesehatan, jadikan kesehatan itu apa? Semakin kita banyak berbuat untuk apa? Kebaikan-kebaikan di dunia ini. Pemirsa Celebes TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada segmen ini saya akan menyampaikan satu buah hadis Nabi tentang bagaimana kita dengan dunia ini, bagaimana dengan hidup ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayaqul, ketika itu
itu ya ketika Ani binti Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Ya, datang ketika itu Nabi SAW mendekati Ibnu Umar, lalu Nabi memegang kedua pundaknya Ibnu Umar, lalu Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hiduplah di dunia ini seperti pengembara atau orang asing. Pengembara atau orang asing. Pemirsa Celebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ini ibaratnya seperti pengembara atau orang asing saja, asing di dunia ini. Ya, dahulu kita tidak ada di dunia ini, Allah mengadakan kita di dunia ini. Nanti kita akan bergantian tidak ada lagi di dunia ini. Maka kita sebenarnya ini adalah orang asing, pengembara saja. Oleh karena itu kita bercocok tanam di dunia ini dengan amalan-amalan kesolehan kita. Insya Allah amal soleh lah yang akan kita bawa sebagai bekal kehidupan yang nyata, kehidupan yang abadi di nantinya, di alam akhirat nantinya. Kemudian ya, ketika Nabi SAW menasihati Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar menyambut nasihatnya Nabi SAW, ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantasirus soba wa idza asbahta fala tantasirul masa. Ya, kalau engkau berada di sore hari, jangan nantikan datangnya malam hari. Begitu juga sebaliknya, kalau engkau berada di malam hari, jangan nantikan datangnya pagi hari. Ya, karena apa? Tidak ada waktu, pemirsa sekalian, tidak ada waktu yang kita ketahui waktu-waktu yang akan datang. Ya, waktu itu cuma 3. Ya, kata alim ulama kita, waktu sekarang, waktu yang akan datang, waktu yang ya telah berlalu. Oleh karena itu pergunakanlah waktu-waktu ini ya untuk apa? Untuk terus berada dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pemirsa sekalian, ya, tadi Nabi mengatakan jangan memending-mending yang namanya waktu-waktu. Kalau ada kebaikan saat itu, kerjakan kebaikan pada saat itu. Ya, karena biasanya tipikal kita ini ya banyak memending-mending yang namanya waktu, memandang enteng yang namanya waktu. Padahal ya waktu itu adalah ya sangat berharga bagi kita semuanya di dalam melakukan hal-hal kebaikan. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa khus min sihatika limaradika. Kemudian Nabi mengatakan, ingat ya, pergunakanlah, ingat, wa khus min sihatika, pergunakanlah masa sehatmu sebelum engkau sakit. Ya. Jadi kita semuanya ini sudah diprediksi tidak pernah bisa terbebas seorang manusia dari rasa sakit. Ya. Ya, oleh karena itu mumpung kita sehat, pergunakan masa sehat itu untuk apa? Senantiasa ya menambah bekal-bekal ya pundi-pundi kesolehan kita di dunia ini. Kemudian ingat ya, suatu saat kita akan sakit, bersabarlah dengan kesakitan itu. Kalau kita sabar, insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit pada saat ini pemirsa Allah sembuhkan, ya Allah sehatkan. Ya, kemudian yang sehat Allah semakin sehatkan. Kemudian ya di dalam akhir hadis itu ya Nabi mengatakan ya wa khus min sihatika, ya, kemudian ingat tidak selamanya kita ini ya hidup. Pasti suatu saat nantinya kita akan mati. Ya khus min sihatika limaradika wa min hayatika, ya. Dan ya apa? Dan ada kematian yang akan ya menggantikan kehidupanmu di dunia ini. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ya merupakan nasihat bagi kita semuanya untuk kita senantiasa ya melihat bahwasanya tidak ada kehidupan dunia ini yang abadi. Semuanya akan dipergilirkan sesuai dengan makomnya, dengan zamannya. Ya, oleh karena itu ya kita berada di zaman ini yang masih hidup ya. Hidup ini adalah perjuangan untuk mendapatkan ya kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu nantinya akan menjadi ya perbendaharaan kita di akhirat ya. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita senantiasa ya saling nasihat menasihati terus di dalam kebaikan dan kesabaran, dan kita senantiasa mengajak saudara-saudara kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah kita akan bertemu di segmen berikutnya. Jangan pernah kita terlalaikan dari senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, mari kita tutup pemirsa sekalian, pemirsa Selebes TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia.
siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini, biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Pasca penutupan Madrasah Aun Rafiq, Syekh Halimatar fokus membangun halaqah-halaqah dan pengajian-pengajian khusus di Masjid Raya Rapang. Dia juga menjadi tempat bertanya ulama-ulama muda tentang berbagai persoalan keumatan. Dia cuma membangun halaqah-halaqah, pengajian-pengajian khusus di Masjid Raya Rapang. Raya Rapang. Ya, di samping juga dia adalah tempat bertanya bagi ulama-ulama muda pada zaman dulu, seperti Kiai Haji Abdul Muin Yusuf, Kiai Haji Abdul Rahman Bodalle. Pasca penjajahan, jejaring ulama dari berbagai daerah di Sulsel untuk melakukan syiar Islam terus menguat dan berkembang pesat. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale bersama sejumlah ulama lainnya lalu merintis pendirian organisasi DDI atau Darul Dakwah Wal Irsyad. Di lembaga ini, Syekh Halimatar ditunjuk sebagai penasehat bersama ulama senior lainnya, yaitu Kiai Haji Muhammad As'ad dan Syekh Abdul Rahman Firdaus. Ini menjadi pertanda bahwa sosok Halimatar memang termasuk ulama senior yang dihormati, bukan saja oleh masyarakat umum, termasuk oleh ulama koleganya. Setelah penjajahan, dakwah Halimatar tidak berhenti. Salah satu bukti bahwa Syekh Halimatar mempunyai peran yang sangat besar, sangat vital di masyarakat adalah yaitu ketika pada tahun 1947 Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale dan kawan-kawan merintis sebuah organisasi yang disebut dengan Darul Dakwah Wal Irsyad atau disingkat dengan DDI. Ya, Syekh Halimatar menjadi penasehat bersama dengan ulama senior lainnya seperti Kiai Haji Muhammad As'ad dan Syekh Abdul Rahman Firdaus. Ketiganya ini menjadi penasehat pada formatur awal organisasi DDI. Sikap moderat Syekh Halimatar ditunjukkan dalam kehidupan keluarga besarnya.
Meski sebagian besar keluarganya merupakan jemaah Nahdlatul Ulama, namun ia justru berwasiat dimakamkan di pekuburan Muhammadiyah. Karena beliau itu keluarga beliau itu keluarga besar saya itu boleh dikatakan jamaah NU semua. Ya. Kecuali orang tua saya, ayah saya itu orang Muhammadiyah. Ya. Om saya semua, om saya dari anaknya Pak Ali Matar, ya pengurus NU semua. Ya. Semua. Maka di sini uniknya, mungkin juga banyak orang tidak menyangka bahwa ketika meninggal, beliau memberi pesan sebelumnya, supaya kalau mati dikuburkan di kuburannya Muhammadiyah. Jadi di kuburan Muhammadiyah di situ di sebelah sungai itu masih ada sekarang kuburannya. Dan yang unik juga itu, beliau juga memberi pesan supaya dia punya kuburan tidak usah dikasih nisan yang macam-macam. Maka sampai sekarang batu nisannya itu hanya satu batu besar saja di situ, satu biji batu. Nah itulah kuburan Pak Ali Matar. Sekarang situ banyak ada anak-anaknya yang meninggal dikuburkan di situ, ada kemenakannya, mungkin juga ada cucunya di situ juga dikuburkan. Ya ikut semua di pekuburan Muhammadiyah. Tadinya padahal semua ini jamaah NU. Ya kalau itu mau dianggap keunikan, ya itu juga keunikan. Tapi itu keunikan yang baik, bahwa dia memberi teladan bahwa hal-hal seperti itu bukan perselisihan, bukan perbedaan yang prinsipil. Ya, beliau di zaman itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa Muhammadiyah ini itu bukan perbedaan prinsipil. Biasanya juga orang kalau dianggap itu prinsipil, ya kuburannya juga jangan di kuburannya kelompok itu. Ya. Kalau beliau tidak, memberi pesan, kuburkan saya di kuburan milik Muhammadiyah. Dan sekarang keluarga beliau yang meninggal, semuanya dikuburkan di situ. Nah itu kalau dikatakan yang unik. Tapi sekali lagi itu keunikan yang menarik, memberi teladan, bahwa perbedaan-perbedaan seperti itu tidak prinsipil bagi beliau. Syekh Ali Matar wafat pada Oktober 1958. Di lokasi perkuburan Muhammadiyah Rapang inilah Syekh Ali Matar dimakamkan. Suatu permintaannya. Sayangnya, Syekh Ali Matar tak meninggalkan dokumentas, fatwa-fatwa dan buah pemikirannya dalam bentuk kitab tertulis. Bukan sama sekali tak memiliki catatan, namun beberapa catatan Syekh Ali Matar masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Semua catatannya ditulis dalam bahasa Arab, tapi berbahasa Bugis.